Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktik dari Google Compute Engine-nya ya. Buat teman-teman yang belum ambil materi tentang Google Compute Engine-nya ya, gue jelasin juga nih sebelum praktik ini ya. Silakan cek di link video di atas. Ada baiknya teman-teman pelajari dulu ya apa itu Google Compute Engine. Sekarang kita masuk ke bagian praktikumnya. Nanti praktikum ini terbagi jadi beberapa segmen juga ya. Ini sekarang gue mau jelasin tentang cara membuat VM di Compute Engine. Nanti cara ngedeploy website, cara apa namanya koneksi ke virtual machine di Compute Engine gitu. Nanti ada beberapa segmen. Untuk sekarang, sekali lagi teman-teman, gue mau jelasin tentang gimana cara buat virtual machine di Google Cloud ya, khususnya di service Compute Engine. Teman-teman langsung buka aja cloud.google.com. Lalu jangan lupa pakai akun yang sudah didaftarkan ya. Teman-teman juga bisa lihat cara mendaftarnya di serial playlist ini. Oke, langsung masuk ke konsolnya. Setelah masuk ke konsol, kita cek ke sidebar-nya, cari Service Compute Engine. Nah ini, lihat ya, di Service Compute, lihat Compute Engine. Oke. Masuk ke bagian VM Instances. Nah, di sini kita bisa ngelola resource Compute Engine-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum nge-enable API-nya, kayak akun gue ini, belum di-enable, silahkan di-enable dulu. Well, ini memang cukup takes time deh, kalau pertama kali buka akun ini. Setelah selesai enable API-nya, teman-teman akan diarahkan ke sini ya, ke halaman ini by default. Basically ini adalah VM Manager, jadi teman-teman akan ngelola VM-nya, ngelola virtual machine dari halaman ini. Untuk ngebuat VM, tinggal create instance aja. Tunggu. Oke, nah sekarang sudah ada beberapa isian teman-teman. Gue coba jelasin satu-satu. Pertama untuk name. Untuk name ini nama virtual mesinnya ya. Teman-teman mau ngasih nama virtual mesinnya apa? Contohnya misalkan virtual mesin 1. Misalkan. Selanjutnya ada labels. Labels ini basically untuk ngefilter ya. Jadi kalau tadi kan di VM Manager tuh kan akan ada banyak sekali list VM nanti kan. Kalau teman-teman bikin 100 virtual mesin misalkan, wah ada 100. Nah, teman-teman kan kemungkinan besar akan ngefilter gitu ya. Misalkan ambil semua virtual mesin yang punya kode ABC misalkan. Nah itu kan kalau teman-teman nggak ngasih labels kan, wah pusing tuh harus nyari satu-satu kan. Makanya ada baiknya untuk kasih labels aja teman-teman. Nah biasanya kalau gue labelnya itu berdasarkan environment. Environmentnya mau apa? Lo bikin VM untuk environment apa nih? Untuk development kah? Untuk testing kah? Untuk production kah? Gitu kan. Gue sih biasanya ngasih labelnya juga berdasarkan environment juga. Contohnya ini environment-nya development misalkan. Save. Oke, nah di sini lihat ya, udah ada. Nah berikutnya untuk region nih. Regionnya sebenarnya ada banyak banget nih. Dan kebetulan Google Cloud juga sudah hadir di Jakarta teman-teman. Tapi memang belum selengkap di US Central 1 sih, belum selengkap di Iowa ini gitu. Kenapa? Karena di region Iowa ini gitu ya sudah tersedia machine type GPU nih teman-teman. Teman-teman bisa pakai resource graphical processing unit. Biasanya untuk yang machine learning gitu ya, training machine learning model, terus untuk yang high performance computing itu biasanya perlu GPU. Nah kebetulan di Jakarta belum ada nih. Oke, tapi untuk keperluan belajar kita coba pakai yang standar dulu aja ya. Oke. Nah di Jakarta ini baru ada general purpose sama memory optimize. Kita pakai general purpose dulu. Lalu pilih seriesnya teman-teman. Nah biasanya kalau series E2 itu dipakai untuk mesin preemptible ya. Apa tuh preemptible? Lihat ke video gue sebelumnya ya. Gue jelasin tentang beberapa feature di Google Cloud. Oke, jadi gue pakai untuk keperluan belajar gue pakai N2, mesin type-nya yang standar aja. Nah sebenarnya mesin type ini di sini ada banyak teman-teman ya. Teman bisa cek di sini sudah ada predefined machine type juga. Jadi Google Cloud sudah nyediain beberapa tipe mesin data berikut jumlah virtual CPU dan RAM-nya. Ya. Tapi teman-teman kalau nggak ada yang cocok sama jumlah virtual CPU dan RAM-nya, teman-teman bisa custom aja sendiri. Di sini bisa custom. Oke. Untuk keperluan belajar gue pakai N2 standar 2 dulu. Selanjutnya untuk confidential VM service. Nah di sini juga gue udah jelasin juga di video sebelumnya ya bahwa
confidential VM service itu adalah feature dari Google Cloud yang memungkinkan kita untuk nge-encrypt semua processing data yang ada di VM. Oke, which is lebih secure ya. Berikutnya untuk container, apakah teman-teman perlu ngedeploy container based application gitu ya, atau aplikasi berbasis container di virtual mesinnya gitu ya? Oh, apa tuh container? Lihat serial gua tentang Docker. Oke. Intinya adalah untuk sekarang teman-teman perlu nggak untuk ngedeploy aplikasi container? Kalau memang belum tahu container, lebih baik nggak usah dicek dulu aja. Oke, nggak usah di checklist dulu. Berikutnya untuk boot disk teman-teman. Nah di sini teman-teman juga harus define OS-nya ya. OS mau pakai apa nih? Ada banyak di sini. Oke. Kalau gue akan leave it by default. Teman-teman juga bisa pakai custom image, snapshots atau existing disk. Oke. Leave it by default aja. Nah untuk ke bawahnya identity and API access. Nah ini juga leave it by default aja teman-teman. Karena ini gue jelasin di bagian Cloud IAM ya. Jadi Cloud IAM itu bagian gue menjelasin gimana caranya lo ngasih list akses gitu ya, akses paling minimum lah ke orang itu gitu ya, untuk alasan keamanan gitu. Jadi nanti di Cloud IAM itu lo bisa ngatur nih siapa yang boleh ngakses VM ini, siapa yang boleh ngakses VM A, B, C gitu ya. Itu nanti gue terangin di situ. Nah untuk sekarang ini leave it by default dulu. Selanjutnya untuk firewall. Nah ini sebenarnya teman-teman untuk sekarang ya kita allow dulu. Tapi sebenarnya ini nggak recommended teman-teman. Jadi kan nanti virtual machine yang kita buat itu nanti punya public API ya. Sorry bukan API, public IP maksudnya ya. Jadi nanti VM yang kita buat ini otomatis akan punya IP public, which is bisa kita akses. Tapi sebisa mungkin menurut gue tidak ideal lah ya, tidak ideal untuk mengakses langsung ke IP publiknya punya VM. Itu nggak recommended. Yang recommended adalah pakai cloud load balancing karena ada cloud armor-nya di situ gitu untuk alasan security. Nah nanti cloud load balancing yang ngakses ke VM ini gitu. Oke, tapi untuk keperluan belajar sekarang di allow dulu aja. Oke, di allow dulu aja HTTP dan HTTPS-nya. Karena kita mau coba akses langsung ke VM-nya directly ya, secara langsung akses ke VM-nya via IP public. Nah, untuk ke bawahnya teman-teman, description, teman-teman bisa ngasih deskripsi nih, VM-nya nih untuk apa segala macam, nanti di sini bisa. Terus untuk startup script, nah teman-teman yang udah belajar bash script atau script Linux gitu ya, segala macam bisa dimasukin ke sini. Tapi kalau belum tahu sama sekali, leave it by default dulu aja. Oke. Terus apakah ini preemptible atau enggak? Terus ini kalau on host maintenance gimana gitu ya? Kalau server fisiknya itu lagi di maintenance gimana gitu ya maksudnya. Terus kalau automatic restartnya gimana nih kalau VM-nya tiba-tiba terminated mau auto restart apa enggak gitu ya. Di sini on recommended-nya, di sini terminate VM instance, di atasnya off gitu ya. Jadi tidak preemptible. Jadi kita pakai yang full access gitu ya. Jadi bukan tipe preemptible machine gitu. Oke, kalau udah semuanya tinggal create aja teman-teman. Oh, sorry. Untuk security, disk, networking, sama sole tenancy ini nanti ya. Ini di bagian, ada bagiannya sendiri ya. Security gue akan jelasin di bagian networking, disk di bagian storage, networking juga di bagian networking nanti. Sole tenancy nanti setelah di Compute Engine. Oke? Sekarang yang gue jelasin baru manajemen VM-nya dulu. The rest of all, leave it by default dulu gitu ya. Tinggalkan untuk defaultnya dulu. Nah setelah beres teman-teman tinggal create aja. Kita tunggu. Oke. Udah beres, kita lihat statusnya. This instance is running, berarti mesinnya udah jalan, virtual mesinnya udah jalan. Nah, sekarang teman-teman lihat ya, di sini udah ada external IP, which is bisa kita akses publicly ya. Teman-teman bisa copy aja, kita coba ping ya, buka terminalnya. Buat teman-teman pakai Windows, buka command prompt-nya ya. Terus kita typing, kita paste IP publicnya. Lihat, sudah terrespon ya. Artinya apa? Artinya virtual machine ini sudah bisa diakses secara publik. Oke.
Walaupun sebenarnya ini nggak recommended ya teman-teman, walaupun ini nggak recommended. Jadi teman-teman kalau mau ngakses VM dari luar ya, bukan dari dashboard Google Cloud ini, sebisa mungkin pakai cloud load balancing gitu ya. Kalaupun perlu SSH, nanti gue jelasin di bagian akses SSH, oke? Jadi itulah cara membuat virtual machine, oke?